Suyanta yang memiliki nama asli Sri Patut Suyoso, lahir sebagai anak petani dari pasangan Wagimin Darmoijoyo dan Tuminem Darmoijoyo di Dusun Mandungan, Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sejak kecil, Suyanta sudah terbiasa dengan hidup penuh tantangan. Di luar jam sekolah, ia membantu orang tuanya ngarit, mencari rumput, menggembalakan lembu, dan bekerja di sawah serta ladang. Suyanta lulus dari SDN Biro 2 Bayat Klaten pada tahun 1973 dengan peringkat 3 dari 25 siswa, meskipun sempat tidak masuk sekolah selama sekitar 9 bulan ketika kelas 2. Setelah lulus SD, Suyanta melanjutkan pendidikan ke SMPN Bayat yang berjarak 7 km terus dari rumahnya. Setiap hari, ia harus naik sepeda melewati 4 tanjakan yang cukup terjal di Desa Kebon dan Konang. Selama liburan panjang di bangku SMP, ia pernah menjadi pedagang asongan, membawa termos es lilin untuk dijual dari dusun ke dusun. Sejak kelas 6 SD hingga SMA, Suyanta juga mengolah lahan kosong di bantaran Sungai Dengkeng bersama teman-temannya, menanam palawija di sana. Setelah lulus dari SMPN Bayat pada tahun 1976 dengan peringkat 4 dari 110 siswa, Suyanta melanjutkan ke SMA 1 Klaten dan lulus pada tahun 1980 dengan peringkat 2 dari 189 siswa jurusan IPA. Berkat kerja keras dan ketekunannya, ia diterima di bagian kimia FMIPA UGM pada tahun 1980 melalui proyek perintis 2 tanpa ujian tertulis. Suyanta meraih gelar sarjana S1 pada tahun 1986 dan langsung bekerja sebagai dosen di jurusan kimia FMIPA UGM. Melanjutkan pendidikan program S2 di UGM, ia meraih gelar Magister MSI pada tahun 1993. Kemudian, ia menyelesaikan program S3 di UGM dan meraih gelar doktor pada tahun 2012. Dedikasinya dalam dunia akademis membuahkan hasil dengan diraihnya jabatan fungsional tertinggi sebagai profesor pada 1 Juni 2023. Suyanta telah dikaruniai 4 orang anak dan 6 orang cucu. Anak-anaknya adalah Dr. Taufik Nur Yahya, Septer BTKV yang memperistri Indah Wulansari, S. Kepenagder Nurse, Dr. Suci Nur Hayati, PPDS Radiologi yang bersuamikan Sukardono Hidayat, S. Perikanan, M. Pertanian, Dr. Karisma Nur Prabowo yang memperistri Dr. Hesti Kusumastuti, PPDS IKA, Dr. Risang Nur Wiguna yang masih bujang. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan dari desa hingga mencapai puncak karier akademis sebagai profesor, Suyanta menjadi teladan bagi banyak orang, membuktikan bahwa ketekunan dan kerja keras bisa mengantarkan seseorang mencapai impian tertinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan pemirsa kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, selamat datang dalam upacara pengukuhan guru besar dalam bidang kimia anorganik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Hari ini, Selasa 6 Agustus 2024, Profesor Dr. Suyanta MSI akan menyampaikan pidato pengukuhannya dengan judul Silika Mesopori MCM41, Perkembangan Riset dan Aplikasinya. Profesor Suyanta lahir di Klaten pada tahun 1960, meraih gelar sarjana, magister dan doktor di Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Profesor Suyanta aktif dalam berbagai penelitian, dibuktikan dalam 5 tahun terakhir, beliau berhasil menerbitkan puluhan jurnal dan 4 buku. Selain itu, beliau berhasil memperoleh 7 hak paten. Salah satunya yaitu proses pembuatan adsorben zat warna anionik superparamagnetik. Beliau juga telah berhasil meraih berbagai penghargaan, salah satunya adalah dosen berprestasi Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019. Demikian profil singkat beliau. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama acara pengukuhan guru besar Profesor Dr. Suyanta MSI yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Akhirnya kami ucapkan selamat menyaksikan. Ketua Dewan Guru Besar dan para guru besar memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, bangsa
Gajah Mada. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada membuka upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Suyanta, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila waras. Atas nama Rektor, selamat pagi semuanya. Kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pidato pengukuhan Guru Besar bagi Profesor Dr. Suyanta, MSI, pada Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Gajah Mada dinyatakan dibuka. Pembacaan kutipan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Suyanta, MSI, dimohon berdiri. Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 297/M/07/2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023, mengangkat nama Dr. Suyanta, MSI, nomor induk pegawai 19600228 1988 pangkat Pembina Golongan 4A, Unit Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gajah Mada dalam jabatan fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu kimia anorganik. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan seterusnya.
Pidato pengukuhan guru besar oleh Profesor Dr. Suyanta MSI dengan judul Silika Mesopori MCM 41 Perkembangan Riset dan Aplikasinya. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan segenap anggota Majelis Wali Amanat UGM, Rektor dan para wakil Rektor UGM, Ketua dan segenap anggota Senat Akademik UGM, Ketua dan segenap anggota Dewan Guru Besar UGM, Ketua dan segenap anggota Senat Fakultas MIPA UGM, para dekan dan wakil dekan di lingkungan UGM, segenap sivitas akademika Fakultas MIPA UGM, para tamu undangan, serta segenap hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kasih sayangnya sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, silika mesopori, yaitu silika yang mengandung pori-pori dengan diameter 2-50 nanometer, merupakan material yang sangat penting dan menempati posisi super dalam ilmu bahan. Pori-pori dengan ukuran tersebut selain mampu membatasi pertumbuhan kristal sehingga mencegah aglomerasi nanopartikel, juga menstabilkan dan meningkatkan luas permukaan spesifik bahan yang terdispersi di dalamnya, sehingga sangat berguna dalam aplikasi-aplikasi yang terkait dengan luas permukaan. Salah satu jenis silika mesopori yang paling penting adalah MCM41 yang sifat-sifatnya sedemikian rupa sehingga sangat menjanjikan untuk dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Oleh karenanya, MCM1 merupakan salah satu material yang paling banyak diteliti sejak berhasil disintesis pertama kali pada tahun 1992 hingga sekarang. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka pidato ini saya beri judul Silika Mesopori MC41 Perkembangan Riset dan Aplikasinya. Materi pidato ini mencakup beberapa aspek mengenai MC41, yaitu riwayat singkat penemuan, pengembangan metode sintesis, beberapa contoh aplikasi, dan potensi pengembangan riset dan aplikasinya di masa depan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya muliakan, materi berpori dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan ukuran diameter porinya, yaitu mikropori jika diameter porinya kurang dari 2 nanometer, mesopori jika 2-50 nanometer, dan makropori jika lebih dari 50 nanometer. Zeolit alam yang banyak digunakan sebagai katalis dalam industri kimia umumnya berdiameter pori sekitar 0,6 nanometer saja. Ukuran ini memang cukup untuk mengkatalisis reaksi molekul-molekul berukuran kecil, namun tidak cukup untuk yang besar. Oleh karena itu, para peneliti tertantang untuk mendapatkan bahan sejenis zeolit alam dengan ukuran pori yang lebih besar, yaitu dalam skala mesopori. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, penemuan bahan mesopori MC41 pada mulanya dipicu oleh peneliti Jepang Yanagisawa dan kawan-kawan pada tahun 1990 yang mempreparasi kompleks alkil trimetil amonium kanimid dan kemudian mengkonversinya menjadi bahan mikropori. Terinspirasi oleh penelitian tersebut,
sekelompok peneliti Mobil Oil Corporation di Amerika Serikat mengembangkan jalur sintesis yang lebih fleksibel berdasarkan perakitan supramolekuler, surfaktan kationik, dan prekursor bahan anorganik anionik yang menghasilkan MC41 dengan diameter pori sekitar 4 nanometer. Beberapa tahun kemudian, silika mesopori dengan diameter yang lebih besar berhasil diproduksi di Universitas Santa Barbara, Amerika Serikat, yang diberi nama Santa Barbara Amorph atau SBA, yaitu SBA 15 dan SBA 16. Selain MC41 yang memiliki struktur pori heksagonal, juga dikenal MC48 dengan struktur pori kubik dan MCM50 dengan struktur pori lamlar sebagaimana disajikan pada gambar 1. Ketiga silika mesopori tersebut dinamakan rumpun M41S dan di antara ketiganya MC41 lah yang paling mudah disintesis sehingga lebih menarik dan sudah lebih banyak dikaji aplikasinya. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya muliakan, saya bersama kolega sudah membuktikan bahwa silika yang diekstrak dari limbah sekam padi juga dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam sintesis MC41, MC48 maupun SBA15 sebagai pengganti bahan-bahan murni yang cukup mahal seperti teos dan natrium silikat. Produknya memiliki keteraturan pori yang cukup baik sebagaimana disajikan pada gambar 2. Kami juga sudah mengkaji pengaruh penambahan sejumlah tertentu garam-garam seperti NaCl dan K2SO4 dalam sintesis MC41 ternyata dapat meningkatkan kristalinitas dan stabilitas hidrotermal MC41 yang dihasilkan. Selain itu, kami juga sudah membuktikan bahwa sarana polimerisasi dalam sintesis tersebut yang semula berupa perlakuan hidrotermal pada 100 derajat Celcius selama 36 jam ternyata dapat digantikan dengan radiasi ultrasonik dengan waktu yang jauh lebih singkat, yaitu 30 menit saja. Kami juga memodifikasi gugus silanol pada MC41 dengan TMKS atau trimetilklorosilan secara selektif, yaitu hanya pada gugus silanol eksternal dengan cara menginteraksikan TMKS pada material tersebut sebelum proses kalsinasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebelum kalsinasi hanya gugus silanol eksternal yang sudah terbentuk, adapun gugus silanol internal baru terbentuk bersamaan dengan terbentuknya pori tersebut, yaitu setelah surfaktan terbakar pada proses kalsinasi. Lebih lanjut, dari serangkaian eksperimen, kami menyimpulkan bahwa impregnasi Fe3+ ke dalam pori MC41 tersililasi eksternal maupun MC48 tersililasi eksternal menghasilkan nanopartikel oksida besi di dalam pori serta substitusi isomorfis di mana sebagian Si4+ dalam dinding pori tergantikan oleh ion-ion Fe3+. Jika impregnasi tersebut dilakukan dalam pori MC41 yang tidak tersililasi, maka selain hasil-hasil tersebut juga dihasilkan oksida besi fasa ruah, yaitu yang bukan nanopartikel. Sebagian besar eksperimen tersebut saya lakukan terkait dengan program S3 yang saya tempuh pada tahun 2006 sampai 2012, sejumlah publikasi yang sudah terbit, dan hak paten yang sudah saya ajukan terlampir di dalam naskah pidato. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, sifat-sifat yang dimiliki oleh MC41 menyebabkannya menjadi sangat penting dalam berbagai aplikasi teknologi, di antaranya sebagai adsorben atau penyerap, terutama untuk logam-logam berat dan zat warna yang banyak terkandung dalam air limbah industri yang pada umumnya beracun. Sedangkan MC41 perlu dimodifikasi dengan gugus-gugus tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas adsorpsi. Sebagai contoh, salah satu eksperimen kami yaitu memodifikasi MC41 dengan aminopropil trimetilsilan APTMS menunjukkan bahwa modifikasi tersebut meningkatkan kapasitas adsorpsinya terhadap ion-ion merkuri atau Hg2+. MC41 juga dapat dimanfaatkan sebagai katalis
Namun terlebih dahulu sebagian Si4+ pada dinding porinya harus digantikan dengan logam-logam bervalensi 3 seperti Al3+, Fe3+, CO3+, dan lain-lainnya. Substitusi sebagian Si tetravalen pada dinding pori dengan kation-kation trivalen tersebut akan menimbulkan muatan negatif yang dapat dikompensasi oleh proton sehingga menyediakan situs-situs asam bronset yang memiliki sifat katalitik. Sebagai contoh, AlMC41 yang kami sintesis terbukti dapat diaplikasikan untuk mengkatalisis reaksi perengkahan minyak kelapa menghasilkan fraksi bensin. Katalis berbasis MC41 merupakan katalis heterogen yang lebih ramah lingkungan dibanding katalis homogen seperti asam nitrat, asam sulfat, asam fosfat, dan lain-lainnya. Dalam bidang biomedis, karena bersifat biokompatibel, maka nanopartikel MC41 yang dikompositkan dengan nanopartikel magnetit yang juga biokompatibel sudah banyak dikaji aplikasinya dalam sistem pengantaran obat. Dalam hal ini, obat dimasukkan dalam pori nanokomposit MC41 magnetit. Setelah disuntikkan ke dalam pembuluh darah, material tersebut dipandu dengan medan magnet eksternal menuju organ-organ tertentu di dalam tubuh, terutama dimaksudkan untuk pengobatan kanker dengan tujuan agar obat hanya mengenai sel kanker dan tidak mengenai sel-sel yang normal. Hal ini dimungkinkan karena nanopartikel MC41 dan nanopartikel magnetit dapat diproduksi dengan diameter kurang dari 100 nanometer, sedang pembuluh darah kapiler manusia berdiameter sekitar 5.000 sampai 10.000 nanometer. Selain itu, MC41 juga sudah banyak dikaji aplikasinya sebagai saringan molekul, penyimpan energi, dan biosensor. Penjelasannya saya tuliskan dalam naskah, tetapi tidak dapat saya sampaikan secara lisan dalam pidato ini karena terbatasnya waktu. Selanjutnya akan saya kemukakan salah satu potensi pengembangan riset dan aplikasi MC41 di masa depan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang terhormat, kadar CO2 di atmosfer adalah sebesar 411 ppm pada 17 Mei 2011, kemudian meningkat 7 ppm menjadi 418 ppm setelah 11 tahun, yaitu 17 Mei 2022. Angka tersebut akan mengalami percepatan peningkatan karena penggunaan bahan bakar fosil yang semakin besar, sehingga diperkirakan kadar CO2 akan menjadi sekitar 550 ppm pada tahun 2050. Hal ini akan menjadi masalah serius karena CO2 merupakan gas rumah kaca utama yang memicu pemanasan global. Sistem penangkapan CO2 yang paling banyak digunakan dalam skala besar pada cerobong-cerobong pembuangan gas industri sekarang ini adalah adsorpsi selektif menggunakan amina cair. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan energi yang besar untuk desorpsi CO2 yang berkontribusi lebih dari 50% dari biaya operasional. Oleh karena itu, sistem penangkapan CO2 yang menggunakan adsorben fasa padat akhir-akhir ini banyak dikaji. Adsorben yang berpotensi untuk digunakan diantaranya alumina, kerangka organik logam, zeolit alam, karbon aktif, dan tentu saja MC41. Kelebihan MC41 dibanding bahan-bahan lain yang baru saja disebutkan adalah keberadaan glukosilanol pada permukaannya sehingga dapat dimodifikasi dengan berbagai substituen untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu. Pada bagian selanjutnya, saya ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Agung yang telah membimbing dan memudahkan jalan hidup saya. Di lingkungan perguruan tinggi, profesor atau guru besar merupakan jabatan fungsional tertinggi dan sangat terhormat. Bagi saya, capaian ini adalah sesuatu yang dahulu sama sekali tidak terbayangkan. Jadi, saya sangat mensyukuri nikmat ini karena saya tahu konsekuensinya bila mana saya bersyukur dan bila mana saya kufur. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah mewarnai serta berperan dalam perjalanan hidup saya dari lahir hingga sekarang. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan pada pemerintah Republik Indonesia atas kepercayaan yang diberikan pada saya untuk mengemban amanah sebagai profesor atau guru besar dalam bidang kimia anorganik di UGM terhitung sejak 1 Juni 2023. Terima kasih juga terkait dengan bantuan finansial berupa beasiswa ketika saya menempuh pendidikan program S1, S2 maupun S3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya haturkan kepada Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, beserta jajarannya, Ketua Senat Akademik UGM, Profesor Suli Setiawati, dan para anggotanya, serta Ketua Dewan Guru Besar UGM, Profesor Muhammad Baikuni, dan para anggotanya yang telah menyetujui usulan kenaikan jabatan saya menjadi guru besar. Demikian juga kepada Dekan FMIPA UGM, Profesor Kuat Triana, beserta jajarannya, Ketua Senat FMIPA UGM, Profesor Mudasir, beserta para anggotanya, dan Ketua Departemen Kimia FMIPA UGM, Profesor Nurul Hidayat Aprilita, beserta segenap stafnya, atas persetujuannya pada usulan kenaikan jabatan saya tersebut. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim enumerator penilaian angka kredit dan staf SDM FMIPA yang dikoordinir oleh Pak Boma SS, serta staf SDM UGM yang dikoordinir oleh Mbak Kenok SI atas bantuannya dalam penyusunan dokumen sehingga beban administratif saya menjadi lebih ringan. Terima kasih yang seterus-terusnya saya aturkan pada Profesor Nuryono dan Profesor Mudasir yang telah berkenan mereview draft naskah pidato ini dengan memberikan sejumlah saran dan kritik yang sangat berharga. Terima kasih yang tiada tara saya aturkan kepada para guru yang telah mendidik saya sejak SD hingga perguruan tinggi. Pertama kepada bapak-bapak guru saya di SD Negeri Wiro II Bayat, Klaten, yang telah berjasa memberikan dasar-dasar pengetahuan yang sangat penting dan menyebabkan saya menjadi penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Juga kepada Bapak Ibu guru-guru saya di SMP Negeri Bayat, Klaten, bagi saya mereka adalah guru-guru terbaik. Saya merasa sangat beruntung menjadi anak didik mereka. Tidak kalah terhormatnya, Bapak Ibu guru-guru saya di SMA Negeri 1 Klaten, mereka juga guru-guru terbaik dan berdedikasi tinggi. Mereka lah yang sudah mengantar saya untuk dapat diterima di bagian kimia FIPA UGM menjadi melalui proyek perintis 2 yang tidak perlu menjalani tes tertulis. Selanjutnya terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu dosen-dosen saya di bagian kimia FIPA UGM yang lebih memilih menjadi ilmuwan kampus, walaupun jika bekerja di luar dengan fasilitas yang lebih baik, saya kira masih sangat terbuka pada saat itu. Semoga semua ilmu yang sudah diajarkan kepada guru-guru saya sejak SD hingga perguruan tinggi menjadi amal jariah yang akan selalu mengalirkan pahala. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada para dosen pembimbing, yaitu pembimbing karya ilmiah sarjana muda, Profesor Iib Isul Falah, pembimbing skripsi S1 di RS Mujaran almarhum dan Profesor Narsito almarhum, pembimbing tesis S2 Haryono Arumbinang MSc almarhum dan Dr. Eko Sugiarto, promotor dan kopromotor S3, promotor dan kopromotor S3 Profesor Narsito almarhum, Profesor Endang Triwahyuni, dan Profesor Triyono yang telah menjalani tugasnya dengan sangat baik selama menjadi pembimbing, promotor maupun kopromotor saya. Saya bersyukur menjadi dosen di Departemen Kimia Fakultas MIPA UGM yang selain merupakan departemen kimia terbaik di Indonesia, juga merupakan salah satu departemen di UGM dengan capaian tertinggi dalam mempromosikan stafnya untuk meraih gelar doktor maupun profesor. Data statistik yang dirilis oleh SDM UGM per 27 Februari 2024 menyebutkan bahwa UGM baru memiliki 12,84% dosen bergelar profesor ketika Departemen Kimia sudah mencapai 44%.
Seandainya atmosfer di Departemen Kimia tidak sekondusif yang ada sekarang, belum tentu saya bisa meraih capaian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman sejawat di Departemen Kimia Fakultas MIPA UGM. Semoga semakin berjaya. Sungkem dan terima kasih yang tak terhingga saya turunkan kepada almarhumah ibu saya dan almarhum bapak saya yang setelah mencukupi semua kebutuhan sehingga saya tumbuh menjadi dewasa dan dapat mengembangkan diri. Demikian juga kepada almarhumah ibu mertua dan almarhum bapak mertua, saya haturkan sungkem dan terima kasih yang tak terbatas atas kontribusinya yang sangat besar demi kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga saya. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan dikaruniai tempat yang teduh dan terbaik di sisinya. Kepada kakak-kakakku, kandung, dan saudara-saudara ipar semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, rasa saling mengerti, dan saling hormat yang sudah terjalin selama ini. Semoga tetap terjaga dan berlanjut sampai akhir hajat. Saya sangat berbahagia karena pidato pengukuhan sebagai guru besar ini dapat disaksikan secara langsung oleh semua anak dan menantu saya. Dr. Taufik Nur Yahya, spesialis BTKV, bersama istrinya Indah Wulansari, sarjana keperawatan nurse. Dr. Suci Nur Hayati, PPDS Radiologi, bersama suaminya Sukardono Hidayat, sarjana perikanan, magister pertanian. Dr. Karisma Nur Prabowo, bersama istrinya Dr. Hesti Sumastuti, PPDS Ilmu Kesehatan Anak, dan Dr. Risang Nurwiguna yang masih bujang. Semoga kalian semua termotivasi untuk berprestasi lebih baik lagi dalam bidangnya masing-masing, serta memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Tak terkecuali para cucu tercinta Sofia, Sarah, Yusron, Vira, Shiva, dan Tesla. Jadilah anak-anak saleh dan salehah, hormatilah orang tua dan guru, dan rajin-rajinlah belajar. Semoga kalian semua kelak menjadi orang-orang yang sukses. Selanjutnya, saya tujukan kepada seorang wanita, dengan siapa saya dipertemukan, bersama siapa saya berjuang membangun rumah tangga, dan oleh siapa anak-anak saya dilahirkan, dididik, dan dibesarkan. Dialah istriku tercinta, D.R.A. Sri Maryati. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah lebih dari 39 tahun. Terima kasih atas pendampingan dan doa yang istiqomah, sehingga semua masalah keluarga dapat teratasi. Terima kasih atas pengorbanan dan kesungguhannya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, sehingga alhamdulillah sekarang semuanya qurrata ayun, menyejukkan mata dan menyenangkan hati. Semoga abadi cinta ini. Akhirnya dengan tulus dan rendah hati, saya memohon doa dan restu kepada para hadirin semua agar dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Para hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato ini saya sampaikan. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Bunga pegakan bunga selasih, bunga mawar elok rupanya. Ku ucapkan banyak terima kasih atas sabar dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Guru Besar kepada Profesor Dr. Suyanta MSI ditandai dengan pengalungan Samir Guru Besar oleh Ketua dengan didampingi Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada. Para guru besar bertoga dimohon berdiri.
Para guru besar bertoga, disilahkan duduk kembali. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada menutup upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Suyanta MSI. Sebelum saya menutup upacara pengukuhan ini, perlu kami informasikan bahwa Profesor Dr. Suyanta MSI termasuk dari 452 guru besar aktif di Universitas Gadjah Mada. Dan di tingkat fakultas termasuk dari 42 guru besar aktif dari 58 guru besar yang dimiliki Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ada yang tadi kelewatan belum dibacakan tentang cerita nyepeda 40 km ya. Saya cermati di situ betapa perjuangannya beliau luar biasa. Setiap Senin pagi ke Jogja 40 kilo dan setiap Sabtu pulang 40 kilo. Ibu juga pernah dibonceng sepeda? Betapa romantisnya. Bapak Ibu sekalian, luar biasa Departemen Kimia, 44% adalah guru besar. Ini menginspirasi dan perlu ditularkan kepada departemen-departemen lain apa kiat dan cara strateginya agar 12% tadi yang masih di rata-rata di UGM bisa ditingkatkan kembali. Kami ingin menyapa Profesor Dr. Suyanta ini, ingin menyapa para tamunya yang luar biasa. Tentu melalui mimbar ini tidak seluruhnya bisa kita sapa satu persatu dan mohon kiranya bisa berdiri. Pertama, Profesor Rianto SPD MSI PhD, Dekan Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia. Yang kedua, Profesor Dr. Andes Edi Heriadi, dosen Fakultas MIPA Universitas 11 Maret. Dipersilakan berdiri. Kemudian Profesor Dr. Andes Sylvester Tursiloadi MN dari BRIN Jakarta. Terima kasih. Kemudian Bapak Bambang Marsono SH MH dari Kejaksaan Agung, kami persilahkan berdiri. Kemudian Ibu Partina STMM, Kepala Desa Gaden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Terima kasih kehadirannya. Kemudian Insinyur Gandung Warsono MT, kami persilahkan berdiri. Dan Dr. Septiadi Setio Basuki SPB RS Hermina Semarang. Terima kasih ada di tengah. Dengan mengucapkan puji syukur, alhamdulillah kita telah membersamai Profesor Dr. Suyanta MSI. Bersama kita adalah Ibu Profesor Sulis, Ketua Senat Akademik, dan juga para dekan, para profesor dari Fakultas MIPA, dan telah menyaksikan pidato pengukuhan ini. Dengan demikian, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Suyanta MSI dinyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Suyanta MSI beserta istri dan putra-putri meninggalkan tempat upacara.
Ketua Dewan Guru Besar dan para guru besar meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.